Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada materi perkuliahan kita, yaitu pemuliaan tanaman cekaman. Hari ini kita akan membahas tentang cekaman abiotik pada tanaman. Cekaman abiotik pada tanaman. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian cekaman, klasifikasi tanaman, dan pengaruh cekaman abiotik pada tanaman. Setiap tumbuhan itu memiliki kisaran toleransi tertentu terhadap faktor lingkungannya. Hukum toleransi Salford menyebutkan setiap organisme mempunyai suatu minimum dan maksimum ekologisnya, yang merupakan batas bawah dan batas atas dari kisaran toleransi organisme itu terhadap kondisi faktor lingkungannya. Jadi teman-teman semua, dalam hukum toleransi yang disampaikan oleh Salford ini menyebutkan bahwa setiap tanaman mempunyai kisaran optimum. Pada kondisi di bawah kisaran optimum, itu umumnya tanaman akan mengalami zone of physiological stress atau mengalami stres secara fisiologis. Nah, di sini akan menyebabkan terjadinya penurunan populasi. Dan dalam kondisi yang sangat parah, tanaman juga bisa mengalami kematian secara keseluruhan. Keterbalikan dari kondisi di atas adalah kondisi di mana tanaman berlebihan dalam menerima kondisi kecukupan lingkungan, sehingga pada kondisi tersebut juga tanaman juga bisa mengalami stres secara fisiologis. Nah, di sini jumlah populasi juga akan menurun. Pada kondisi yang sangat berlebihan, maka tanaman juga bisa mengalami kematian. Artinya, dalam hukum ini tanaman harus mendapatkan kondisi optimal. Berbicara tentang pengertian cekaman, cekaman bisa diartikan dengan kondisi lingkungan yang dapat memberikan pengaruh buruk pada pertumbuhan, reproduksi, dan kelangsungan hidup tumbuhan, atau faktor luar yang tidak menguntungkan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan. Kondisi cekaman pada tumbuhan terjadi ketika tumbuhan tidak mampu merespon ancaman lingkungan dan menyebabkan perubahan proses fisiologis dari keadaan normal yang berakibat merugikan. Berdasarkan klasifikasinya, maka cekaman dibagi menjadi dua. Ada cekaman biotik dan juga ada cekaman abiotik. Berbicara tentang cekaman abiotik bisa meliputi cekaman yang disebabkan oleh suhu, air, kimia, radiasi, dan fisika. Kita contohkan misalnya cekaman yang paling dominan mempengaruhi tanaman adalah cekaman air. Di sini bisa diartikan dengan tanaman kekurangan air, atau tanaman memiliki air tapi memiliki pH yang masam, atau tanaman di sekelilingnya ada air tapi mengandung logam berat. Jumlah air yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan stres pada tanaman. Mengapa lingkungan abiotik perlu dipelajari? Teman-teman, kita harus menyadari bahwa luas lahan pertanian subur itu semakin berkurang, sehingga pertanian itu diarahkan ke lahan-lahan yang suboptimal atau ke lahan-lahan marginal. Kebutuhan manusia juga tidak bisa kita pungkiri. Misalnya kebutuhan akan beras, yang berarti berasal dari tanaman padi. Potensi tanaman padi itu semakin menurun jika kita tidak memperhatikan cekaman abiotik.
dalam artian menghasilkan varietas-varietas baru yang tahan terhadap cekaman abiotik. Lahan sawah pun juga saat ini semakin berkurang. Cekaman abiotik utama pada tanaman itu bisa disebabkan oleh cekaman kekeringan, keracunan aluminium, keracunan besi, adanya salinitas, dan suhu rendah. Pengaruh cekaman abiotik ini bisa bervariasi tergantung pada intensitas cekaman atau jumlah cekaman yang ada pada lingkungan tersebut. Lama cekaman diterima, kemudian tergantung juga pada jenis tumbuhannya dan perkembangan tumbuhan saat menerima cekaman. Pengaruh cekaman abiotik bisa disebabkan oleh panas yang berlebihan. Panas berlebihan dapat mengganggu, akhirnya bisa juga membunuh tanaman dengan cara mendenaturasi enzim-enzimnya dan merusak metabolisme dengan berbagai cara. Suhu dingin juga berbahaya bagi tanaman karena dapat menyebabkan ketidakstabilan membran sel karena hilangnya cairan dan pembentukan kristal yang dapat merusak sel. Cekaman air atau kekurangan air bisa disebabkan oleh kekeringan dan genangan. Nah, dua cekaman ini akan mengganggu aktivitas fisiologis yang ada pada tanaman, sehingga nantinya akan mengganggu metabolisme pada tanaman dan gilirannya nanti dapat menyebabkan kematian pada tanaman. Selain akibat air, cekaman juga bisa disebabkan oleh cahaya. Cahaya atau kekurangan cahaya ini tentu saja dapat mengganggu proses fotosintesis. Ketika fotosintesis terhambat, maka metabolisme tanaman bisa terhambat, mengganggu penyerapan unsur hara dan mengakibatkan turunnya pertumbuhan dan produksi tanaman. Yang tidak kalah berbahaya adalah cekaman yang disebabkan oleh salinitas. Pada pertemuan sebelumnya saya menceritakan bahwa saat ini lahan pantai sudah mulai digunakan untuk lahan budidaya. Tetapi salinitas itu sangat berbahaya bagi tanaman karena bisa menyebabkan racun bagi tanaman. Nah, teman-teman semua, kerusakan-kerusakan pada sel itu juga bisa disebabkan oleh adanya kadar garam yang berlebihan pada suatu sel. Namun saat ini kegiatan pemulihan tanaman sudah diarahkan untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang toleran terhadap salinitas. Ini adalah kondisi yang kita hadapi di tanah kita, yaitu tanah masam, di mana umumnya mengandung ion Al, Mn, dan Fe yang cukup tinggi. Pada jumlah yang rendah ini menguntungkan tanaman, tetapi pada jumlah yang tinggi ini berbahaya untuk tanaman. Keracunan Al ini dapat menyebabkan pembelahan sel tanaman terganggu. Ini beberapa contoh yang saya sajikan kepada teman-teman adalah pengaruh salinitas terhadap tanaman padi. Kandungan garam yang berlebihan ini dapat merusak sel tanaman padi sehingga tanaman tidak tumbuh dengan optimal, bahkan bisa mengalami kematian. Pengaruh kekeringan juga berbahaya untuk tanaman. Selain itu, Al, Fe juga berbahaya pada tanaman. Pada kondisi cekaman yang berlebihan, tanaman bisa mengalami kematian. Penelitian-penelitian bisa kita lakukan untuk menguji sifat toleransi tanaman terhadap berbagai cekaman. Dan ini bisa menjadi ide positif bagi teman-teman yang akan melakukan riset. Karena kita dilahirkan di tanah yang memiliki cekaman cukup tinggi. Nah, saya contohkan di sini, ini adalah seleksi tanaman yang toleran terhadap cekaman kekeringan. Jadi beberapa galur
itu diuji ketahanannya terhadap cekaman kekeringan. Nah, hasilnya bisa teman-teman lihat di sini bahwa mutan MR1517 ini memiliki kandungan stomata atau kerapatan stomata tertinggi. Yang ini mengindikasikan bahwa tanaman ini paling toleran terhadap cekaman kekeringan atau kekurangan air. Nah, contohnya jenis aksesi TRX yang di ujung sebelah kanan itu menunjukkan nilai terendah kerapatan stomatanya. Nah, ini mengindikasikan bahwa tanaman ini memiliki ketahanan terhadap cekaman kekeringan yang lebih rendah. Baik, di sini pengamatan kerapatan stomata bisa kita lakukan hampir pada semua tanaman. Yang saya sajikan di depan teman-teman ini adalah contoh kenampakan stomata pada tanaman padi, dan pengamatannya biasanya dilaksanakan pada pukul 9 pagi, di mana kita bisa mengamati jumlah stomata yang membuka dan jumlah stomata yang menutup untuk melihat kemampuan tanaman untuk sifat toleransi terhadap cekaman kekeringan. Baiklah teman-teman semua, itulah kegiatan perkuliahan kita hari ini. Semoga materi yang singkat yang saya berikan kepada teman-teman bisa membuka wawasan baru bagi teman-teman dan semakin memperkaya hasanah ilmu pengetahuan teman-teman tentang teknik untuk seleksi tanaman toleran terhadap cekaman abiotik ataupun dalam kegiatan teknik perakitan varietas tanaman toleran terhadap cekaman abiotik. Silakan setelah ini langsung dibuka kolom tugas yang ada di akademik dan mohon bantuannya untuk mencari satu jurnal berkaitan dengan pemuliaan tanaman cekaman abiotik. Nanti akan ada perintah di dalam kolom tugas tersebut dan harus ada beberapa hal yang diisikan. Selamat bekerja. Kita akhiri sampai di sini untuk materi perkuliahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas sesuatu yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmunya berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.